Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksud Sofia. Saya di kelas 10 Tata Boga 1. Di sini saya akan membuat video mengenai bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Yang pertama itu ada pasal 4. Yang satu, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, dalam melakukan kewajiban presiden dibantu oleh satu wakil presiden. Selanjutnya pasal kelima, satu, presiden berhak mengajukan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lanjut ke pasal yang keenam, satu, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. Kedua, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A, yang satu, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang terbesar dipilih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Keempat, dalam hal ini tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan. Terus pasal 7A, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 7B, 1. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Cara pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kedua, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan adil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan
atau terbukti bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat, menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Ketujuh, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dan jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 23 dan jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan wakil presiden di kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7C, presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ke-8, jika presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Kedua, dalam hal ini terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memenuhi wakil presiden dan calon yang diusulkan oleh presiden. Ketiga, jika presiden dan wakil presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, dalam negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memisah presiden dan wakil presiden dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai berakhir masa jabatannya. Kesembilan, satu, sebelum merangkau jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai berikut. Sumpah Presiden Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji presiden atau janji wakil presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kedua, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang presiden dan wakil presiden, bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal ke-10, Presiden memegang kekuasaan yang tinggi atas Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal ke-11, satu, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kedua, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ke-13, 1, Presiden mengangkat duta dan konsul. Kedua, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ke-14, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dan perwakilan rakyat.
Pasal ke-15, Presiden memberi gelar dan tanda jasa dan lain-lainnya, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal ke-16 yang terakhir, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.